Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini, tanggal 26 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Sebab Bapak, Ibu bersama saya adalah biji mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua disayang sama Tuhan Yesus. Terbukti nyata kita dipelihara sampai di hari yang ke-26 sejak kita memasuki tahun yang baru. Waktu begitu cepat, tapi kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kita mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Yesus, sebab Dia sumber sukacita, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Saya teringat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 15 ayat 31, semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Saya mau baca demikian firman Tuhan, Injil Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Semua ditolong Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, bahkan Lazarus mati bangkit, saudara. Dia ajaib, Dia sungguh indah, Dia luar biasa. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia sungguh indah, Dia segala-galanya. Setelah lagu yang kedua, saya menyanyikan sebuah pujian, selama ku bergirang, sebab Yesus besertaku. Saya mau menyanyikan lagu ini, Dia sungguh indah. Amin. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dialah Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua disembuhkan sama Tuhan. Sudah saya katakan tadi, baca firman Tuhan.
yang bisu semua bicara, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan, semua disembuhkan oleh karena Yesus yang ajaib. Haleluya. Dia cinta daku, haleluya, dan ampuniku, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Sambutlah Yesus yang indah. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganmu, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami membaca firman. Sucikan pikiranku dan hatiku, kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, haleluya. Firman-Mu itu kudus, kudus karena kami di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran Bapa, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau yang sempurna, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, amin, haleluya. Beri dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa.
Kalau ada yang tidak berkenan, ampun ya Bapa. Roh Kudus akan sucikan hidup kami. Roh Kudus membawa kami di dalam kebenaran-Mu. Kami bertobat dalam nama Yesus. Dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menurut-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara Tuhan pada Kamis pagi ini, tanggal 26 Januari 2023. Minggu depan Kamis, bukan Januari lagi. Waktu begitu cepat memasuki bulan Februari. Makin hari berarti kesimpulannya. Makin mendekati hari akhir. Makin mendekati kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita masih semangat untuk cinta Tuhan, semangat untuk ikut Yesus, itu anugerah saudara. Yaitu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berfirman, saya mau baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Orang bisa datang kepada Tuhan Yesus, itu anugerah. Kasih karunia, saya mau baca. Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Coba ini antikris saudara. Ya, ini triple six ini. Karena apa? Semua orang lari daripada Tuhan. Antikris terjadi. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau cinta Tuhan. Kalau kita bisa cinta Tuhan, itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa cinta Tuhan, itu satu anugerah Tuhan. Dan kedua, kita melatih diri kita. Kita meresponi akan kasih karunia Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga demikian kata firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah. Mari kita baca firman Tuhan. Dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang mencari engkau. Amin. Kita bersukacita, kita bergirang karena Tuhan Yesus memberikan kita damai, sejahtera, sukacita. Karena di dalam Yesus ada janji yang kekal. Kita nanti kelak sangat-sangat bersukacita. Karena nanti kelak hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau baca Mazmur 70. Puji Tuhan. Kemurahan Tuhan, kita pokoknya sekarang baca Alkitab terus Bapak ya. Pagi malam supaya kita selesai perjanjian lama ya. Tuhan izinkan kita perjanjian baru sudah selesai, dari Injil Matius sampai Wahyu sudah selesai. Kita sudah paham semuanya, tapi terus kita mau dalami firman Tuhan. Sehingga kita makin mantap di dalam Yesus, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan puji Tuhan terus kita baca firman Tuhan supaya nanti selesai sampai kitab Maliaki. Supaya nanti sama-sama tuntas. Kita baca saya dari Kejadian sampai Maliaki. Perjanjian baru sudah selesai dari Matius sampai Wahyu. Kalau sudah selesai kita akan ulangi lagi saudara. Terus sampai Yesus datang Bapa kita. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita didapati oleh Tuhan Yesus adalah seorang hamba yang setia, yang cinta kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Amin. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Amin. Puji Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita lapar hauskan firman Tuhan di dalam dunia penuh dengan rasa tangis. Raja Daud ini selalu banyak cobaan saudara. Pernah mau dibunuh Saul sudah berapa kali saudara.
Ya, musuh-musuhnya banyak sampai dia ngomong sama Tuhan, ya Allah, bersegera melepaskan aku. Berarti banyak mengalami intimidasi, banyak mengalami kecaman-kecaman, rasa khawatir, rasa takut, padahal dia raja. Itulah manusia, bukan jaminan jabatan. Tapi kepada Yesus kita minta tolong dan berseru, hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Dan ternyata di ayat yang kelima, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Oh haleluya. Bapak Ibu bersama saya harus alami melangkah bersama Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Pengalaman pribadi berarti senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak pernah melangkah bersama Tuhan, tidak pernah mengalami pribadi, saudara. Pengalaman pribadi terjadi apabila ada hubungan akrab. Hubungan akrab dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi. Bahkan ada janji Tuhan di dalam Mazmur, saya mau baca 25:14. Kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, ada janji yang Tuhan berikan. Saya mau baca Mazmur, Amsal Sleman, saudara. Oh, Mazmur, saya mau baca ya, supaya senantiasa saya kaitkan dengan firman Tuhan, ya, supaya saya bicara ini bukan dasar dari di luar firman, tapi semua andalkan firman Tuhan. Mazmur 25:14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Janji Tuhan pasti akan diberitahukan pada orang yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan seseorang, pasti terjadi efektif komunikasi. Apalagi dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti janji-janji Tuhan, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Kita punya kepekaan. Dan saya percaya ada penyertaan Tuhan. Sehingga senantiasa kita ada sukacita. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, biarlah bergirang dan bersukacita. Karena Tuhan, semua orang mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti mencari keselamatan. Sakyus kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 6, pada waktu berjumpa dengan Tuhan bersukacita, saudara. Saya mau baca. Pada waktu Sakyus berjumpa dengan Tuhan dalam Lukas 19 ayat 6 dikatakan, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti alami sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga ribut dengan istri, dalam pelayanan tidak pernah bersukacita, koreksi diri. Berarti belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau alami encounter with Jesus, alami perjumpaan dengan Tuhan, yang sakit sembuh, seperti tadi saya sudah katakan dalam Matius 16. Orang lumpuh berjalan berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 5, orang 38 tahun lumpuh tidak berjalan, saudara. Tapi berjumpa dengan Yesus, berjalan, saudara. Coba ini, bayangkan. Dahsyat Tuhan itu. Pada waktu saya ke Israel, ya, saya pergi nih di kolam Bethesda, saudara. Ini, coba saya mau baca. Yohanes pasal 5, di Yerusalem ayat yang kedua. Dekat pintu gerbang domba dan sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Di serambi itu berbaring semula besar, orang sakit, orang buta, orang timpa, orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Dan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun yang penyakitnya. Lihat ini, ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh, saudara. Coba nih, ini bukan yang sebentar. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. 38 tahun. Tapi dahsyatnya dia, ketika berjumpa dengan Yesus, langsung Tuhan berkata di ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalannya. Dan pada saat itu juga sembuh orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan luar biasa keajaiban terjadi karena pada berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, biar pagi ini, tiap pagi, tiap saat alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian selama ku bergirang, sebab bebas dosaku. Amin. Selama ku bergirang, sebab bebas dosaku. Amin, haleluya. Ku memuji namanya sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Siang maupun malam
bebas dosaku. Amin, haleluya. Ku memuji namanya sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Siang maupun malam dijaganya selalu. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan Yesusku. Amin. Mari kita bersukacita selama ku bergirang, sebab Tuhan Yesus sertaku. Amin, haleluya. Ku selalu memuji nama Tuhan, sebab Yesus besertaku. Amin, haleluya. Siang maupun malam kita dijaganya selalu. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan semua diberkati. Yang sakit saya berdoa dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, mujizat terjadi. Dan apabila Bapak punya masalah pergumulan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.